pujian kami kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Lagi katakan, hanya Kau Tuhan hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Karena salib-Mu, oh karena salib-Mu, karena salib-Mu menang. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, Kau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi, sambil angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudaraku. Ku hidup karena salib-Mu. Karena salib-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari mulai angkat suaramu menyembah, Bapak Ibu Saudaraku. Mari hargai pengorbanan Tuhan. Mari hargai salibnya. Ora lama ya lama. Haleluya. Salib-Mu Tuhan. Haleluya. Ya
disembuhkan karena salibmu, karena kasihmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 dan sampai ayat yang ke-19. Peristiwa yang sama juga dapat kita lihat dalam Injil Markus 11 ayat 1 dan 11, Matius 21 ayat 1 dan 11, dan Lukas 19 ayat 28 sampai ayat 44. Untuk pembacaan ini, pastikan saudara ada Alkitab di tangan masing-masing. Dan kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Keesokan harinya orang ramai yang sudah datang untuk merayakan Paskah mendengar kabar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Mereka mengambil dahan-dahan pokok palma lalu pergi mengalu-alukan Yesus sambil berseru, "Pujilah Allah, diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Yesus mendapati seekor keledai muda, lalu menunggangnya. Dengan demikian berlakulah yang tertulis dalam Alkitab, "Jangan takut, hai penduduk Sion. Lihatlah raja kamu datang menunggang seekor keledai muda." Pada masa itu pengikut-pengikut Yesus tidak memahami semuanya. Tetapi setelah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, barulah mereka teringat bahwa apa yang dilakukan oleh orang ramai baginya sudah tertulis dalam Alkitab. Orang ramai yang hadir ketika Yesus mengambil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya daripada kematian sudah memberitahukan kejadian itu. Itulah sebabnya orang ramai menjumpai Yesus karena mendengar bahwa Dia sudah melakukan mukjizat itu. Orang Farisi berkata sesama sendiri, "Lihatlah, seluruh dunia sudah mengikuti Dia. Usaha kita sia-sia belaka." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, hari ini adalah hari Ahad yang dikenali sebagai Ahad Palma. Hari yang khas untuk kita mengenangkan satu peristiwa di mana Yesus masuk di kota Yerusalem. Sebelum Dia ditangkap, diadili, difitnah dan dihina, disengsarakan, bahkan disalibkan, mati, dan bangkit dari kematian. Ahad Palma dilihat sebagai pembuka bagi peristiwa-peristiwa minggu terakhir Yesus ada di bumi, yang dikenali Minggu Derita atau The Passion Week, yang berfokus kepada kejadian-kejadian di hari-hari terakhir Yesus berada di kota Yerusalem. Kesemua penulis kitab ini memuatkan peristiwa-peristiwa ini di dalam tulisan mereka. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ada dua hal yang penting yang perlu menjadi perhatian kita. Yaitu yang pertama, Rasul Yohanes mencatatkan petikan dari Nabi Zakaria bahwa Yesus menemukan seekor keledai muda
Lalu dia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keldai." Yang kedua, Injil Matius 21 ayat 8 mencatatkan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memutung ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Sementara Injil Lukas mencatat bahwa peristiwa ini di dalam pasal 19 ayat 36 hingga 38. Dan sementara Yesus mengendarai keldai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika dia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid-murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang tertinggi." Manakala Rasul Yohanes mencatat, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan perayaan Paskah mendengar bahwa Yesus datang di pertengahan jalan menuju ke Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hosana berarti selamatkanlah kami sekarang. Save us now. Yohanes, Matius, dan Lukas maupun Markus memuatkan dua petikan di dalam Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Mazmur 118 dan Zakaria pasal 9 ayat 9. Kedua-dua petikan ini dimuatkan oleh keempat penulis kitab Injil, menunjukkan nubuatan ini sangat penting. Allah tidak mungkin mengilhamkan nabi-nabinya ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan jika hal itu tidak penting. Mungkin kita akan mengatakan bahwa nubuatan ini dipetik sebab menggenapi nubuatan itu. Memang benar, saudara. Tetapi apakah signifikannya untuk kita pada masa sekarang ini? Mari kita dengarkan penjelasannya. Apakah signifikannya Yesus masuk di kota Yerusalem dengan menunggang anak keldai muda, sementara orang ramai melambai-lambaikan daun palma? Menghayati peristiwa perjalanan Yesus pada waktu memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keldai muda yang belum ditunggangi orang, timbul beberapa pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapakah Yesus yang datang dari surga itu hanya menunggang keldai? Bukankah dia yang datang dari surga itu seharusnya menunggang kuda putih yang pantas dan gagah? Tetapi kenapa keldai yang dianggap orang sebagai binatang lembab, pemalas, lemah dan tidak pintar, jika dibandingkan dengan penampilan dan kecepatan kuda yang besar, lagi tinggi, laju, pintar dan gagah, lagi pula binatang yang digunakan untuk
berperang. Mengapa? Pasti ada maksud yang tersembunyi untuk kita temukan dan pelajari selain penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa Yesus akan datang di Yerusalem dengan kemegahan dan kemenangan, tetapi dengan kerendahan hati. Dia datang dengan menunggang anak keldai yang masih muda dan belum ditunggangi orang. Oleh itu penduduk Sion dan Yerusalem harus bersukacita dan bersorak-sorai. Tahukah saudara bahwa keldai bukanlah binatang seperti yang diandaikan dan dianggap orang lembab, degil, dan keras kepala. Tetapi sebenarnya keldai adalah binatang untuk kerja-kerja yang berat. Keldai sebenarnya bukan termasuk binatang yang memang lambat. Namun binatang ini memiliki sifat ketebahan dan ketekunan. Ia mampu menerima bebanan seberat apapun selagi keempat kakinya masih mampu menahan beban yang dipikulnya. Semua tugasan yang diberikan selalu dikerjakannya dengan baik dan sempurna. Apakah kerja itu mengangkut barangan, menghantar message dari satu kota ke kota yang lain, memeras anggur dan mengirik gandum. Berbeza dengan kuda yang ternyata sifatnya sangat memilih-milih untuk bekerja. Memang keldai yang liar, sifatnya degil dan keras kepala, tetapi apabila dilatih dengan baik, dia menjadi binatang taat dan setia, tekun dan sabar, seperti seorang hamba taat kepada tuannya. Dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 22, 21 sampai 33, dikisahkan seekor binatang keldai milik Bileam yang dengan kuasa mukjizat dari Tuhan, keldai tersebut dapat berbicara dan menghindari Bileam dari malaikat maut. Dikisahkan juga tentang Samson yang dapat membunuh 1000 orang dengan menggunakan tulang rahang keldai. Dalam kitab Hakim-Hakim 15 ayat 15 dan 16 dituliskan, kemudian dia menemukan tulang rahang keldai yang masih baru. Dihulurkannya tangannya, dipungutnya rahang itu, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Maka berkatalah Samson, dengan rahang keldai bangsa keldai itu, ku ajar dengan rahang keldai, 1000 orang kupukul mati. Keldai mendapat kasih sayang dan dihargai manusia, khusus pemiliknya, karena kesabarannya untuk melakukan kerja-kerja yang berat sekalipun dengan sempurna, dan ketahanannya untuk menanggung bebanan yang dipikulnya. Keldai adalah binatang yang khas untuk melakukan pekerjaan yang berat. Pada zaman Tuhan Yesus dan sebelumnya, memasuki sebuah kota dengan menunggang keldai adalah satu isyarat bahwa tujuan dan niat penunggang itu adalah untuk kebaikan, keamanan, dan kedamaian. Dalam konteks firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12, Yesus masuk di kota Yerusalem dengan menunggang keldai, bermaksud untuk menyatakan bahwa dia datang dengan tujuan yang baik
selain untuk mengisytiharkan bahwa Dia adalah Raja Damai, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, seorang anak lelaki dilahirkan bagi kita, seorang anak lelaki telah dianugerahkan bagi kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Kekuasaannya akan bertambah, pemerintahannya akan sentiasa aman. Dia akan memerintah sebagai ganti Raja Daud. Pemerintahannya berdasarkan hukum dan keadilan dari sekarang hingga akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan melakukan segala perkara ini. Yesaya pasal 9 ayat 6. Kisah binatang keldai yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan makna simboliknya dari binatang inilah yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada penduduk kota Yerusalem dan kota-kota di persekitarannya, kepada umat manusia sekarang. Karena sama seperti seekor keldai yang menanggung beban yang berat, begitulah Tuhan Yesus Kristus menanggung dosa dan kejahatan manusia. Seberat apapun pikulan, bebanan dan penderitaan yang harus diterima dan dipikulnya hingga mati di atas kayu salib, harus dilalui dan ditanggungnya sampai kematiannya. Tetapi dengan kuasa mujizat Allah, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati. Satu hal lagi yang kita harus perhatikan dalam peristiwa Yesus masuk di kota Yerusalem adalah orang ramai yang sangat banyak itu menyambut kedatangannya dengan membawa dahan-dahan palma sambil berseru, "Pujilah Allah, diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel." Dalam ibadah Ad Palma tahun ini, kita tidak dapat membawa daun-daun palma dan melambai-lambaikannya seperti yang biasa kita lakukan di gereja. Disebabkan ada hal-hal yang tidak dapat kita elakkan. Namun pengertian dan signifikannya tetap tidak berubah dan tidak berkurangan. Respon kemenangan orang ramai secara spontan, Hosana, yang berarti selamatkan kami sekarang, atau save us now. Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Semasa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, tetap melekat dalam hati sanubari kita dan seharusnya menjadi respon spontan kita juga apabila Tuhan Yesus datang masuk di pintu hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin sekali datang dan tinggal di dalam hatimu. Sambutlah Dia dengan lambaian keikhlasan hati dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan penyelamat hidupmu. Hal yang berikutnya yang kita harus perhatikan adalah signifikan daun palma bagi kita pada hari ini. Pokok palma tumbuh dengan megahnya di Israel, khususnya di Yeriko dan pesisiran lembah Sungai Yordan. Ketinggiannya melebihi 50 kaki, melebihi ketinggian pokok-pokok yang lain. Daun-daunnya yang panjang dan lebar menjadi perlindungan dari terik matahari. Secara tradisi, daun palma adalah simbol kebaikan, kemakmuran, perdamaian,
dan digunakan untuk menyatakan kemenangan bagi orang-orang percaya atas kematian, khususnya mereka yang mati syahid karena memberitakan Injil. Dalam Perjanjian Lama, puku palma diukir di muka belakang bait siling dan dalam bangunan-bangunan yang penting. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 29 memberitahu kita bahwa Raja Salomo menggunakan ukiran daun-daun palma di pintu dan di sepanjang semua tembok di dalam maupun di luar rumah Tuhan. Dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 40 menjelaskan bahwa daun palma sebagai tanda sukacita dan kemenangan dan digunakan dalam perayaan, khususnya perayaan Pondok Daun atau tanda sukacita untuk menghormati Tuhan. Dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 15, penggunaan daun palma adalah satu keharusan pada waktu perayaan Pondok Daun. Raja-raja dan penakluk disambut kepulangan mereka dengan meletakkan daun-daun palma di hadapan tempat mereka berjalan sambil melambai-lambaikan daun-daun palma itu. Dalam kitab Hakim-Hakim mencatatkan bahwa Deborah, salah satu hakim umat Israel dalam Perjanjian Lama, dikatakan duduk di bawah pohon kurma atau pokok palma di antara Rama dan Betel di kawasan Efraim. Dan disitulah umat Israel datang untuk meminta nasihat daripada hakim mereka yang bernama Deborah. Dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9, Rasul Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan Yesus satu kumpulan manusia yang luar biasa, sebesar lautan banyaknya, dan tiada siapapun dapat mengiranya. Kumpulan manusia ini datang dari berbagai-bagai bangsa, suku, negara, dan bahasa, dengan berpakaian jubah putih dan dengan memegang daun-daun palma di tangan. Mereka berbaris-baris berdiri di hadapan takhta Anak Domba dan berseru dengan suara yang kuat, "Kita telah diselamatkan oleh Allah kita yang duduk di atas takhta dan oleh Anak Domba itu." Malaikat-malaikat yang berdiri di sekeliling takhta itu berkata, "Amin, amin. Pujian, kemuliaan, kebijaksanaan, kesyukuran, penghormatan, kekuasaan, dan kemegahan bagi Allah kita untuk selama-lamanya." Daun palma adalah simbol bagi orang-orang percaya yang telah diselamatkan, yang diperdamaikan, dan yang menerima perdamaian melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi, hari ini dalam ibadah palma kita berada di rumah masing-masing, duduk di hadirat Allah untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, memuji Dia atas kebesarannya, atas kasih anugerahnya, atas keselamatan yang diberinya, sambil kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Daun palma juga adalah simbol kemenangan atas kematian. Puji Tuhan. Kebiasaannya dalam ibadah palma, kita akan melambai-lambaikan daun itu sambil bernyanyi, memuji-muji kebesaran dan keagungan Tuhan. Hal ini menyatakan keikutsertaan kita bersama-sama Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam perarakan menuju kota Yerusalem yang baru,
dan pernyataan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, yaitu ke kota Allah, di mana orang-orang percaya sediakan tempat kedamaian. Hari ini kita tidak hanya mengenang peristiwa-peristiwa kemasukan Yesus di kota Yerusalem, tapi juga mengenang akan kesengsaraan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari yang akan datang ini, kita akan memasuki hari-hari yang penuh penderitaan, kesengsaraan, dan ketidakadilan. Saya mendorong kita semua untuk membaca kisah-kisah sengsara, pengadilan, dan penderitaan Yesus dan merenungkan mengapa semua ini terjadi. Bacalah kisah-kisah tersebut berulang kali sehingga kita menemukan jawabannya. Pembacaan kisah sengsara Yesus bermaksud agar kita mengerti dengan jelas bahwa kemenangan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya masuk ke kota Yerusalem, tetapi pada kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.